malaikat ya. Malaikat, apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk yang gaib, yang tidak terlihat. Kemudian mereka adalah hamba-hamba yang taat dan patuh kepada Allah SWT. Tidak ada yang bermaksiat di antara mereka kepada Allah SWT. Dan Allah ciptakan mereka dari cahaya dan jumlahnya sangat banyak. Ya, tidak disifati dengan jenis kelamin tertentu, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Ya, dan juga mereka diberikan oleh Allah SWT ya kekuatan yang luar biasa. Ya, dan juga mereka diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak sama dengan manusia. Manusia terkadang lemah semangatnya beribadah. Tidak demikian dengan para malaikat. Ya, kata Allah SWT, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah ya terkait dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka lakukan apa yang diperintahkan. Kemudian makna beriman kepada malaikat. Apa makna beriman kepada malaikat? Sudah kita bahas juga kemarin, yaitu mengimani mereka itu benar-benar ada, ya. Kemudian mengimani sifat-sifat mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ya mengimani nama-nama mereka ya secara terperinci yang kita ketahui, seperti Jibril, Mikal, Malik dan seterusnya ya. Kemudian mengimani perbuatan-perbuatan mereka. Apa perbuatan-perbuatan malaikat? Seperti misalnya menurunkan wahyu, mengatur hujan, mencabut nyawa, ya, menjaga pintu neraka dan seterusnya ya. Kemudian juga mengagungkan dan memuliakan mereka, sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh para malaikat ya. Ketika kita sendiri, tidak ada orang yang melihat ya, mungkin ada dorongan untuk melakukan maksiat ya, kita cegah maksiat tersebut, kita hentikan maksiat tersebut, karena kita meyakini Allah Maha melihat. Kemudian ada malaikat yang mengawasi kita, ya kan? Sehingga tercegahlah seseorang dari melakukan perbuatan maksiat. Kemudian sifat-sifat dan perbuatan malaikat. Apa sifat-sifatnya? Di antaranya mereka memiliki sayap. Ini tidak boleh diingkari karena disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba, ya, yazidu fil khalqi ma yasha. Kemudian juga di antara sifat-sifat malaikat adalah mereka bisa mengubah wujudnya ya ke bentuk yang lain ya, yaqdiruna ala tasyakkulan jamilan. Mereka bisa mengubah bentuknya, tapi mengubah bentuk ke wujud yang baik ya, sebagaimana malaikat Jibril sering datang kepada Nabi SAW dalam bentuk siapa? Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dihya ini adalah sahabat Nabi yang terkenal sebagai rupawan, gagah orangnya ya. Itu Jibril sering datang dalam bentuk siapa? Dihya ini. Seperti hadis yaitu hadis apa? Ketika Jibril datang dalam rupa seorang laki-laki kemudian menanyakan tentang mal Islam, ya kan? Mal iman, mal ihsan, ma amaratus saah. Itu dia menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda kiamat, dan datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk seorang laki-laki. Ya. Baina nahnu julusun inda Rasulillah SAW. Istala'a alaina rajulun syadidu bayadi asyabi syadidu sawadi sya'ri. Ya, ketika sahabat duduk-duduk sekitar Nabi, muncul seseorang pakainya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengetahui, kata para sahabat kan. Kata Umar bin Khattab dalam hadis ini. Itu Jibril datang dalam bentuk siapa? Seorang laki-laki ya. Demikian pula misalnya Jibril datang kepada Maryam alaihissalam dalam bentuk seorang laki-laki. Jibril datang kepada Nabi siapa? Ibrahim ya, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim atau mampir di tempatnya Nabi Ibrahim ketika para malaikat mau menghancurkan kaumnya negeri kaum Lut. Itu datang dalam bentuk apa? Seorang laki-laki. Sehingga Nabi Ibrahim sediakan jamuan untuk tamu-tamunya. Dia sangka manusia biasa, ternyata itu adalah malaikat ya. Ini mereka punya kemampuan untuk mengubah wujud menjadi lebih baik ya. Kemudian mereka menjauhi segala sesuatu yang buruk ya. Mereka enggak berdosa. Kemudian ya, malaikat mencintai orang-orang yang beriman. Ini sifat para malaikat ya. Dan juga memohonkan ampunan untuk mereka. Kemudian juga kita lihat perbuatan malaikat ya. Ada sejumlah perbuatan yang dilakukan oleh malaikat. Misalnya apa? Bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa bosan, ya.
dan tanpa kendor sama sekali. Jadi bertasbih memuji Allah SWT sepanjang waktu, kemudian ya beribadah kepada Allah SWT tanpa merasa lemah sama sekali, tanpa merasa lelah sama sekali. Enggak sama dengan kita manusia. Manusia terkadang ibadah kemudian dia merasa lelah, ya kan? Turunlah ibadahnya, semangat beribadahnya. Tapi malaikat tidak demikian ya. Sebagaimana ya Allah SWT berfirman ya, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih ya. Mereka yaitu para malaikat bertasbih tidak henti-hentinya baik malam maupun siang. Apa sifat malaikat di sini? Ya, mereka tidak punya rasa angkuh untuk menyembah Allah SWT. Sebagai manusia merasa angkuh, ya kan, merasa sombong untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak, ya. Dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa letih. Kemudian mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa henti. Kemudian ada sejumlah perbuatan khusus yang dilakukan oleh malaikat. Secara umum mereka apa? Taat dan patuh kepada Allah, beriman kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa henti sama sekali. Kemudian ada tugas-tugas khusus yang dilakukan oleh malaikat ya. Apa itu? Jibril ya alaihi salam dipercaya membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul, ya kan? Setiap kaum ada rasul yang Allah utus kepada mereka dan mereka dapat wahyu. Yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul tersebut siapa? Jibril alaihi salam. Ya, sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya mewahyukan Al-Qur'an kepada Nabi melalui siapa? Jibril alaihi assalam ya. Melalui Jibril alaihi salam. Kemudian juga Mikail yang ditugaskan untuk mengatur air hujan, ya, yang ditugaskan mengatur air hujan. Berapa jumlahnya, kemudian di mana turunnya, itu ada malaikat khusus yang mengaturnya, yaitu malaikat Mikail ya. Kemudian ada Israfil, yaitu malaikat yang bertugas meniup trompet, ya. Trompet, ya, sur, yaitu tanduk yang ditiup ketika hari kiamat dan tanda atau perintah untuk bangkitnya semua makhluk dari kuburnya. Nah, itu yang tugasnya adalah siapa? Yang bertugas adalah malaikat Israfil ya. Kemudian ada malaikat maut ya. Nah, malaikat maut ini tidak disebut namanya dalam riwayat yang sahih ya. Ya, dalam Al-Qur'an hanya disebut malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum ya. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang diwakilkan untuk mencabut nyawa kalian ya. Jadi namanya siapa? Enggak ada riwayat yang sahih mengenai namanya. Yang disebutkan sifatnya yaitu malakul maut, malaikat kematian ya. Tugasnya apa malakul maut? Dia mencabut nyawa ketika manusia mati, ketika makhluk mati, dan dia dibantu oleh makhluk-makhluk oleh malaikat-malaikat yang lain. Jadi bukan dia sendiri, banyak pembantunya yang lain ya. Allah berfirman, ya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian ya, dan akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhan kamulah kamu dikembalikan. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un ya. Nah, kemudian ada malaikat pengelana di bumi, malaikat yang berjalan kemana-mana di atas muka bumi ini, yaitu untuk mencari majlis-majlis zikir. Majlis-majlis zikir maksudnya bukan ngumpul-ngumpul sama-sama terus zikir sama-sama, tidak. Majlis zikir maksudnya majlis yang di situ dipelajari ilmu agama, dipelajari tentang halal, tentang haram, tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang hal yang boleh, yang tidak boleh, hak Allah, hak Rasulullah, hak sesama muslim, dipelajari tentang adab. Itu disebut dengan majlis zikir. Termasuk juga ya majlis ibadah, di mana orang beribadah ya sesuai dengan sunnah di tempat tersebut ya. Bila mereka mendapati halaqah ilmu dan zikir, mereka saling memanggil malaikat-malaikat yang lain dan duduk serta menaungi orang-orang yang duduk di halaqah tersebut dengan sayap-sayap mereka hingga langit dunia. Maksudnya hingga jumlah mereka sangat banyak ya. Jadi ada majlis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat ya. Kata Rasulullah SAW, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla zikri. Sungguhnya ada malaikat-malaikat milik Allah SWT yang mereka berkeliling di jalan-jalan untuk mencari siapa? Untuk mencari ahlu zikir, yaitu orang-orang yang berzikir ya. Fa iza wajadu qauman yazkurunallaha tanadaw. Kalau mereka mendapati suatu kaum yang berzikir mengingat Allah SWT, mereka akan saling panggil.
halummu ila hajatikum. Kemarilah kalian ya menuju hajat kalian. Qala fayahuffunahum bi ajniyatihim ila sama'i dunya. Maka kata Rasulullah, malaikat tersebut menaungi ahlu zikir itu dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit dunia. Jadi majlis-majlis ilmu itu ada malaikat yang menaunginya, sehingga selayaknya majlis ilmu itu yang disebut di situ adalah qala Allah qala Rasul, ya. Firman Allah dan firman Rasul, bukan ghibah, bukan candaan-candaan, guyonan-guyonan yang kurang bermanfaat, ya. Tapi yang disebut di situ, yang dijelaskan di situ adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, ya. Kemudian di antara tugas malaikat juga ada malaikat yang bertugas mengurus janin dalam rahim, ya. Ada malaikat yang bertugas mengurus janin dalam rahim, ya, dalam rahim ibunya. Janin manusia jika telah berusia 4 bulan di perut ibunya, saat itu Allah mengutus malaikat dan memerintahkannya agar menulis apa? Rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya baik atau buruk. Kemudian apakah dia sengsara atau bahagia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang disebut dengan hadis as-sadiqul masduq, ya. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman, ya kan? Dalam arba'in juga disebutkan. Itu ada malaikat yang, ya, ketika dia sudah berumur 4 bulan janin dalam perut ini, ada malaikat yang Allah suruh, ya, untuk apa? Mencatatkan apa itu? Rezeki seseorang. Berapa rezekinya selama dia hidup? Ajalnya berapa, umurnya? Ya, 60 tahun, 70 tahun atau kurang atau lebih dari itu. Amal perbuatannya bagaimana selama dia di dunia, baik atau buruk, ya. Dia bahagia atau sengsara selama di dunia. Itu ada malaikat yang mencatatnya. Kemudian ada malaikat yang bertugas mencatat dan mengawasi amal-amal manusia. Ada manusia yang ada malaikat yang diperintahkan untuk mencatat amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Setiap manusia disertai 2 malaikat, ya. Yang satu di sisi kanan, yang kedua di sisi kiri. Jadi ada 2 malaikat bersama kita yang akan mencatat semua perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Perbuatan baik dicatat oleh malaikat yang ada di sisi kanan. Perbuatan yang buruk dicatat oleh siapa? Oleh malaikat di sisi kiri, ya. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah SWT, ya, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ya. Ada penjaga-penjaga, yaitu dari kalangan malaikat atas kalian, yang mengawasi pekerjaan kalian, yang mengawasi, memperhatikan pekerjaan kalian, ya. Dan malaikat ini kiraman katibin, mereka mulia dan mencatat perbuatan kalian. Dia mulia, jadi dia enggak catat asal-asalan aja, ya kan? Yang enggak ada enggak dia catat. Yang dilakukan, ya kan? Nah, kemudian apa? Mencatat perbuatan manusia. Kemudian dalam surah yang lain, surah Qaf ayat 18, Allah berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatatnya. Jadi perbuatan kita dicatat, ya, ucapan kita juga dicatat. Ya, terkadang seorang mengucapkan apa? Perbuatan-perbuatan yang baik, masa enggak ada pahalanya? Ya, ada juga orang mengucapkan perbuatan-perbuatan buruk, masa enggak ada dosa di balik itu? Iya kan? Ada malaikat yang mencatatnya. Kemudian ada juga malaikat yang bertugas menjaga surga. Ya, ada malaikat yang bertugas menjaga surga, ya. Allah SWT berfirman, "Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Ya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ya. Surga Aden yang akan mereka masuki dan juga akan dimasuki oleh orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan juga keturunan mereka. Sedangkan malaikat masuk menemui mereka dari semua pintu. Ya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka, yaitu orang-orang yang masuk surga, masuk juga ke dalam surga tersebut bapak-bapak mereka yang baik, istri-istri mereka, anak keturunan mereka. Mereka ngumpul orang-orang baik di surga, ya kan? Kemudian datang malaikat yang mengucapkan salam kepada mereka, ya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kesejahteraan atas kalian wahai penghuni surga. Karena kalian dulu sudah bersabar waktu di dunia, bersabar beribadah, bersabar menahan diri dari maksiat, bersabar atas musibah. Salamun alaikum bima sabartum. Jadi orang-orang yang baik di dunia, ya, bersabar beribadah kepada Allah SWT, kemudian mereka masuk surga nanti di akhirat
Termasuk yang masuk surga bersama mereka siapa? Bapak-bapak mereka yang juga merupakan orang-orang soleh. Kemudian istri-istri mereka, anak-anak keturunan mereka, ngumpul semua di satu tempat di surga. Lalu datang malaikat untuk mengucap salam kepada mereka, ya kan? Kata malaikat apa? Salamun alaikum bima sabartum. Ya, keselamatanlah, kesejahteraanlah bagi kalian karena kalian sudah bersabar. Bersabar apa? Bersabar beribadah, bersabar dalam menahan diri dari maksiat, bersabar atas musibah. Ya, salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Inilah surga sebaik-baik ya tempat kembali ya. Kemudian juga ada malaikat yang bertugas menjaga neraka. Tadi ya, nomor 11 malaikat yang bertugas menjaga surga. Kemudian juga ada malaikat yang apa? Bertugas menjaga pintu neraka. Pemimpin mereka adalah Malik. Berarti banyak malaikat yang menjaga neraka, tapi pemimpinnya siapa? Malaikat Malik ya. Pemimpinnya siapa? Malaikat Malik. Allah Ta'ala berfirman menceritakan penduduk neraka, di mana mereka berkata, "Wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuka." Qala innakum makithun. Wa nadau, mereka penduduk neraka memanggil, "Ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka." Ya, hendaklah Tuhan engkau mempercepat ya keputusannya terhadap kami. Qala innakum makithun. Malik berkata apa? Kalian akan tinggal di neraka ini selama-lamanya. Ya. Jadi ada penjaga neraka, namanya siapa? Malik. Ya, namanya Malik ya. Sehingga penduduk neraka memanggil dia. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuka. Nah. Kemudian kita lanjut poin yang keempat, hukum beriman kepada malaikat dan dalil-dalilnya. Beriman kepada malaikat hukumnya wajib. Ya, dan termasuk rukun iman. Beriman kepada malaikat hukumnya wajib dan termasuk salah satu dari rukun iman. Apa rukun iman? Al-imanu billahi, kemudian apa? Wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, para malaikat, ya, para rasul, kitab-kitab, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah SWT yang baik dan yang buruk ya. Jadi beriman kepada malaikat itu tadi sudah kita rincikan kan apa maksud beriman kepada malaikat, mengimani mereka ada, mengimani sifat mereka ya dan sebagainya. Dalil yang menunjukkan bahwa beriman kepada malaikat itu termasuk rukun iman. Allah SWT berfirman, ya, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Rasul itu Muhammad SAW telah beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Demikian pula orang-orang beriman. Kita beriman kan kepada Al-Quran kan? Ya, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Nah, kita semuanya sebagai orang mukmin beriman kepada apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada rasul-rasul yang Allah utus, beriman kepada hari akhir. Ya, ini dalil yang menunjukkan wajibnya beriman kepada malaikat dan merupakan salah satu rukun imannya. Dalam hadis Jibril, dia berkata kepada Rasulullah SAW, apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawab apa? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi ditanya apa itu iman? Nabi jawab iman itu apa? Beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada rasul-rasul, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Kemudian beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jelas nih? Ahlus sunnah sepakat ya bahwa mengingkari keberadaan malaikat itu kafir kepada Allah dan termasuk kesesatan yang nyata. Kalau ada orang mengingkari enggak ada malaikat itu, enggak ada sama sekali yang namanya malaikat, itu adalah apa? Kafir ya. Dan merupakan kesesatan yang nyata ya. Paham nih? Dhalalun mubin, kesesatan yang nyata kalau ada yang mengatakan begini ya. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Ya, nanti kita lihat ya di bawahnya. Beriman kepada malaikat itu rukun iman. Ya. Beriman kepada malaikat itu rukun iman dan wajib hukumnya. Kalau dia mengatakan saya beriman tapi dia enggak percaya adanya malaikat, dia bukan orang mukmin, bukan orang mukmin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi." Kemudian wal kitabil ladzi nazzala min qablu
Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, itu Al-Quran, dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ya. Kemudian kata Allah, wa may yakfur billahi, siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kufur kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, wal yaumil akhir, kufur juga kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguhnya dia sudah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi orang yang kufur kepada Allah, enggak percaya ada Allah, kufur kepada malaikat, enggak percaya ada malaikat, tidak percaya kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, tidak percaya kepada Rasul-Rasul Allah, tidak percaya adanya hari akhir, maka dia sudah tersesat dengan sejauh-jauhnya, ya. Baik. Kemudian kita lihat poin yang kelima, syubhat yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Di antara syubhat yang berkenaan dengan rukun iman ini, yaitu beriman kepada malaikat, adalah, garis ya, orang yang mengingkari wujud malaikat. Ada orang yang mengingkari wujud malaikat, enggak ada malaikat itu, ya. Alasannya apa? Kita tidak melihat mereka. Ada orang yang mengingkari adanya malaikat dengan alasan karena kita tidak lihat. Ini orang materialistis, ya. Ya percaya kepada yang wujud aja, ada. Kalau ada wujudnya dia percaya, kalau enggak ada enggak percaya dia, ya. Nah, itu satu, ya, orang yang mengingkari eksistensi malaikat, orang yang mengingkari keberadaan malaikat karena enggak lihat. Karena enggak dilihat. Ada juga yang menganggap bahwa malaikat yang disebut dalam Quran dan Sunnah itu adalah ungkapan tentang sesuatu yang maknawi, seperti kekuatan kebaikan yang tersimpan dalam diri makhluk, atau seperti bintang-bintang, asteroid di langit dan semisalnya. Jadi syubhat yang kedua bentuknya apa? Ada yang beranggapan bahwa malaikat itu bukan makhluk, kata mereka, tapi kekuatan baik yang ada dalam diri makhluk. Dalam diri kita kan ada kekuatan baik, ada kekuatan buruk kan? Nah, kekuatan baik itu, kata mereka, itulah yang disebut dengan para malaikat, katanya, ya. Nah, tidak hanya dalam diri manusia, dalam makhluk lain juga ada kan, ada kekuatan baik dalam dirinya. Itu kata mereka, itulah yang namanya malaikat. Atau juga ada yang mengatakan bahwa malaikat itu bintang-bintang, ya, asteroid, planet dan sebagainya, ya. Nah, ini dua syubhat, ya. Apa yang pertama tadi? Orang yang mengatakan malaikat itu tidak ada, ya, karena kita tidak lihat. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah kekuatan baik, simbol bagi kekuatan baik yang ada dalam diri makhluk, atau bintang-bintang, atau asteroid, atau planet ada di langit. Itulah malaikat, kata mereka. Kita lihat, ya, mengingkari keberadaan malaikat merupakan pengingkaran yang jelas dan tegas terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang mengingkari keberadaan malaikat, berarti dia mengingkari sesuatu yang jelas, ya, tegas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Pengingkar ini tidak memerlukan penjelasan dan tidak memiliki dalil yang rasional, yang masuk akal. Rasional artinya masuk akalnya. Akal tidak menyatakan bahwa setiap yang ada harus bisa kita lihat, ya kan? Apakah setiap yang ada harus terlihat? Apakah setiap yang ada harus terlihat? Enggak kan? Akal kita enggak kita lihat. Yang terlihat otak kan? Kan? Angin nggak pernah kita lihat, arus listrik nggak pernah kita lihat, ya kan? Tapi kita percaya adanya. Percaya nggak ada akal? Percaya kan? Pernah kita lihat wujudnya? Nggak ada kan? Percaya nggak kita ada arus listrik? Kan nggak kelihatan arus listrik kan? Percaya nggak? Kalau nggak percaya coba aja masukin tangan ke dalam colokan, bergetar langsung, ya kan? Nah, jadi tidak semua yang tidak terlihat itu nggak ada, ya kan? Banyak yang nggak terlihat dan semua kita yakin ada, ya kan? Nah, itu yang pertama, ya. Tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Banyak yang tidak terlihat, ya, kita yakini adanya, ya. Demikian pula anggapan bahwa malaikat itu kekuatan kebaikan yang maknawi, ya, atau gugusan-gugusan bintang. Ini juga pengingkaran terhadap Al-Quran dan Sunnah dan tidak memiliki dalil rasional, ya. Di antara dalil yang menunjukkan sesatnya ucapan mereka adalah adanya nas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bahwa malaikat itu berbicara dan berbuat. Masa kekuatan baik berbicara? Masa bintang berbicara? Ya kan? Kalau dikatakan malaikat itu bintang. Malaikat itu kata Al-Quran apa? Kata Sunnah Nabi SAW, mereka berbicara, mereka berbuat, mereka mencintai, membenci,
masuk dan mencatat, melakukan perbuatan yang lainnya seperti bertasbih, ya kan? Nah, bisa enggak kalau dikatakan bahwa malaikat itu kekuatan baik? Masa kekuatan baik dia bisa berbicara, bisa berbuat, bisa mencintai, bisa membenci, bisa masuk, bisa mencatat. Masuk yang seperti masuk ke majelis zikir ya, mencatat orang-orang yang datang ke masjid untuk salat Jumat, kan dicatat oleh malaikat kan? Nah, sampai ketika khatib sudah naik mimbar untuk khutbah, malaikatnya melipat catatannya. Masa perbuatan baik mencatat perbuatan manusia bagaimana? Yang mencatatnya adalah malaikatnya. Allah Ta'ala berfirman, ya, kata Allah dalam surah Al-An'am, ya, ayat berapa ini? 93 ya. Walau tara iz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, ya. Seandainya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu dalam sakaratul maut, dalam sakitnya sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawa kalian. Paham ya? Ini apa perbuatan malaikat di sini? Mencabut nyawa manusia, ya. Kata Allah apa? Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Seandainya kamu melihat keadaan yang sangat mengerikan ketika orang-orang yang zalim berada dalam ghamaratil maut, itu sakaratul maut, ya, keadaan sangat sulit. Wal malaikatu basitu aydihim. Sedang malaikat, ya, membentangkan tangannya, ya. Kemudian berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Ini perbuatan siapa kira-kira begini? Perbuatan makhluk ini atau perbuatan sesuatu yang tidak nampak seperti kebaikan? Perbuatan makhluk, ya kan? Mencabut nyawa. Bagaimana kalau kebaikan dia bisa mencabut nyawa? Kalau dikatakan malaikat itu artinya kebaikan, enggak semua malaikat itu ada yang tugasnya itu mencabut nyawa. Mencabut nyawa itu dari satu sisi keburukan kan, menghancurkan alam ini, tugas malaikat juga, ya, meniup sangkakala, tugas malaikat juga, itu kan keburukan juga dari satu sisi kan. Atau seperti misalnya malaikat yang datang kepada Rasulullah ketika pulang dari Taif, kemudian menawarkan, ini ada malaikat gunung, malaikat yang menjaga gunung, kalau kamu mau, saya akan suruh dia menimpakan 2 gunung ke penduduk Taif, iya kan? Buruk juga kan? Enggak bisa malaikat itu diartikan kekuatan kebaikan. Malaikat itu makhluk yang nyata. Mereka punya perbuatan seperti di sini. Perbuatannya apa? Mencabutnya nyawa, ya, yaitu orang-orang yang zalim, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Sebelumnya, bila Allah mencintai hamba, iza ahabballahu abdan nada Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba karena amal ibadahnya, maka Allah memanggil Jibril. Kata Allah apa? Innallaha yuhibbu fulan. Allah cinta kepada fulan. Fa'ahibbu. Maka cintailah dia. Ya. Ya, orang dicintai oleh Allah SWT karena ibadahnya kan. Karena perbuatan-perbuatan baiknya. Karena dalam Quran banyak ya amal-amal ibadah yang Allah sebutkan Allah mencintai pelakunya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbu al-muqsitin. Innallaha yuhibbu apalagi misalnya at-tawwabin, ya. Nah, kenapa mereka cintai Allah? Karena perbuatan-perbuatan baik mereka. Nah, kalau Allah cinta kepada hamba tersebut karena perbuatan baiknya, maka Allah manggil Jibril. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya. Ya, lalu Jibril mencintai. Ini mencintai itu perbuatan sesuatu yang ada, ya kan? Sesuatu yang ada seperti makhluk, ya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit. Siapa penduduk langit? Siapa yang tinggal di langit siapa? Malaikat, ya kan? Malaikat yang duduk di langit, ya. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, kata Jibril. Maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian dia dicintai oleh penduduk bumi. Makanya kalau orang ahli ibadah yang sesuai dengan sunnah, ya, maka dia diterima, dicintai oleh malaikat dan dibuat dia dicintai juga oleh penduduk bumi, ya. Tentu oleh orang-orang yang beriman, bukan oleh orang-orang yang pelaku maksiat. Orang pelaku maksiat memang enggak cinta sama orang mukmin kan? Maksudnya di hati orang-orang mukmin, di hati orang-orang yang beriman, ya. Andaikan malaikat itu hanya sekedar ruh,
atau kekuatan kebaikan atau gugusan bintang, tentulah tidak digambarkan seperti itu dalam Al-Quran. Dalam Quran digambarkan malaikat apa tadi? Mencabut nyawa. Ya, dalam hadis juga digambarkan bahwa malaikat itu mencintai orang-orang mukmin, ya, dan sebagainya dari sifat-sifat malaikat. Kalau hanya diartikan malaikat itu hanya sebatas kekuatan baik atau sebatas kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dalam dirinya, atau malaikat itu diartikan bintang-bintang, atau malaikat itu hanya sekedar ruh, ya, maka kenapa Al-Quran menyebutkan bahwa malaikat itu punya perbuatan, ya kan? Nah, berarti makna yang benar dari beriman kepada malaikat adalah bahwa mereka itu memang benar-benar ada, ya, wujud di alam ini, ya. Baik. Kemudian apa buah dari beriman kepada malaikat? Ya, beriman kepada malaikat memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang mukmin. Di antaranya adalah mengetahui keagungan, kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan makhluk menunjukkan keagungan Al-Khaliq, itu pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada riwayat yang menggambarkan Jibril mempunyai 600 sayap. Riwayatnya adalah muttafaq alaih, ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi kalau malaikat aja demikian besarnya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, ya? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi coba bayangkan, malaikat Jibril itu punya 600 sayap, ya. Kita imani ini karena ini hadis sahih, ya. Karena ada dulu orang mengatakan apakah Nabi ngitung sayap Jibril 600, ya kan? Nah, enggak gitu juga, ya kan? Allah SWT memberitahu kepada Nabi SAW, ya, 600 sayap. Nah, kalau Jibril demikian besar menutupi langit ini, pernah Nabi SAW melihat Jibril dan menutupi langit. Lalu bagaimana dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi beriman kepada malaikat yang begitu besar kekuatannya, ya, mendorong kita untuk beriman kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah ada dalam diri seseorang bahwa Allah itu kekuatannya terbatas. Kalau terbatas kekuatannya itu makhluk, ya kan? Apalagi kalau sampai Tuhannya mati. Nah, itu kan Tuhan, mana ada Tuhan mati, ya. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan salah satu malaikat pembawa arash melalui sabdanya, ya. Ada malaikat yang memikul arash, kan? Nah, kata Nabi tentang malaikat yang memikul arash tersebut, sungguh jarak antara bagian bawah daun telinganya dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan, ya. Nah, coba bayangkan betapa besarnya malaikat. Kalau kita jalan 700 tahun, nah itu baru jalan dari mana? Dari mana? Dari daun telinganya ke pundaknya, ya. Besar nggak malaikat itu? Nah, kata Rasulullah SAW, ya, menggambarkan betapa besarnya malaikat yang memikul arash, ya. Kata Rasulullah, uzina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi azza wa jalla min hamalatil arsh. Telah diizinkan bagiku untuk menceritakan seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah azza wa jalla, min hamalatil arsh, yang termasuk pemikul arash, ya. Malaikat itu termasuk yang memikul arash, ya. Kemudian apa? Kata Rasulullah, inna ma baina syahmati uzunihi ila atiqihi masirata sab'ata mi'ati am. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya ke pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Perjalanan berapa? 700 tahun. Coba bayangkan, kalau orang jalan dari mana? Dari daun telinganya ke pundaknya, itu butuh perjalanan 700 tahun. Sebesar apa itu? Ya, sebesar apa itu? 700 tahun, bukan 70 tahun, 700 tahun, ya. Nah, jadi betapa besarnya malaikat, ya, betapa besarnya tubuhnya. Nah, ini menunjukkan apa pencipta para malaikat itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang, ya, tidak tidak terbatas, ya. Allah Subhanahu wa taala maha kuat, ya. Kalau makhluknya aja seperti itu. Kemudian di antara
apa namanya, buah dari beriman kepada para malaikat, menutup pintu khurafat dan takhayul, ya, yang sesat dan keyakinan palsu terkait malaikat, dengan jalan memberikan penjelasan yang benar tentang malaikat. Ya kan? Ada orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang keliru tentang malaikat. Bahkan masih ada orang awam yang mengira bahwa setiap yang terlihat sekelibat gitu, dia bilang itu malaikat, ya kan? Bahkan ada yang bilang malaikat itu juga, saking awamnya dia bilang malaikat itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya, padahal kita tahu malaikat itu tidak ada kelaminnya. Malaikat enggak berketurunan. Ya kan, kalau jin, manusia, hewan berketurunan ya. Ini malaikat enggak berketurunan. Jadi dengan mempelajari pemahaman yang benar tentang malaikat, maka pemahaman-pemahaman yang keliru tentang malaikat akan berkurangnya. Kemudian mencintai para malaikat atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu mewujudkan ibadah kepada Allah SWT dengan bentuk paling sempurna, pertolongan dan permohonan ampun mereka untuk kaum mukmin. Ya, kalau kita mengenal malaikat, bahwa mereka hamba Allah yang taat, yang patuh, yang beribadah kepada Allah sepanjang waktu, kita akan cintai mereka pasti kan? Karena mereka ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kita cintai malaikat karena mereka memohon ampunan bagi orang mukmin. Malaikat itu senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah SWT bagi orang-orang yang beriman. Ya, kecintaan ini akan membuahkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia orang mencintai malaikat, maka dia akan bersemangat beribadah kepada Allah SWT. Dia akan merasa diawasi oleh malaikat sehingga dia tidak bermaksiat. Di akhirat, ya malaikat, ya tadi, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dari. Mereka mengucap salam kepada penghuni surga ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang saling mencintai karena Allah berada di bawah naungan arasy pada hari kiamat. Ya. Orang-orang yang saling mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala berada di bawah naungan arasy pada hari kiamatnya. Kemudian bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini buah selanjutnya ya. Dan tidak mengungkit-ungkit ketaatan kepadanya karena meneladani malaikat. Ya, dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah kita membutuhkan apa? Kesabaran. Kita membutuhkan kesabaran. Salat butuh kesabaran 5 kali sehari semalam. Kadang masih ngantuk ya. Pada saat salat subuh kita harus salat, itu butuh kesabaran ya. Kadang imamnya, apalagi kalau di bulan Ramadan, imamnya bacaannya panjang, harus apa? Bersabar. Puasa butuh kesabaran. Pergi naik haji perlu kesabaran ya, perlu kesabaran. Mengeluarkan zakat perlu kesabaran. Ibadah semuanya perlu kesabaran. Begitu juga menjauhi maksiat perlu kesabaran ya. Begitu juga ketika mendapat musibah perlu kesabaran ya. Nah, di antara bentuk kesabaran adalah bersabar dalam menjalankan ketaatan. Nah, kita mesti bersabar dalam menjalankan ketaatan, dan ada contohnya bagi kita, yaitu siapa? Para malaikat ya. Nah, para malaikat yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi turun semangatnya beribadah dan kita lihat atau kita baca tentang para malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka insyaallah semangat kita kembali naik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Allah SWT, Maha suci Engkau, kami tidak menyembahmu dengan sebaik-baik ibadah kepadamu ya. Ini apa nih? Ini ada hadis ya. Nah, demikian penjelasan tentang apa? Beriman kepada malaikatnya. Lihat aktivitasnya. Di antara syubhat yang muncul seperti malaikat adalah bahwa malaikat adalah anak-anak Allah Ta'ala. Siapa yang meyakini bahwa malaikat itu anak-anak Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang siapa? Jahiliyah kan. Jadi ada syubhat yang lain ini. Tadi ada syubhatnya apa? Malaikat itu adalah apa tadi? Tadi apa syubhat tentang malaikat tadi? Malaikat itu tidak ada. Ya, karena kita enggak lihat. Itu yang pertama syubhat. Yang kedua apa tadi? Malaikat itu artinya kekuatan baik dalam diri makhluk. Ada lagi syubhat yang lain, yaitu malaikat itu adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala ya. Bersama teman-temanmu
dan dengan melakukan pencarian dalam nas Al-Quran dan Sunnah, bantahlah syubhat ini dengan dalil dan bukti. Ini tugas kita nih, membantah orang mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Allah punya anak enggak? Enggak, Allah enggak punya anak. Allah enggak punya orang tua, ya. Allah enggak punya orang tua, Allah enggak punya istri. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, ini kita bantah nanti ya. Kemudian bagian yang baik, jelaskan perbuatan malaikat yang ditunjukkan oleh nas berikut ini. Ini ada beberapa ayat dan dalam ayat ini dijelaskan tugas malaikat. Lalu kita terangkan ya, apa tugas malaikat dalam ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, ya kita baca artinya aja ya biar cepat ini. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa oleh siapa? Ar-Ruhul Amin, ya, ke dalam hatimu, yaitu Muhammad SAW, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Jelas ini tugasnya di sini. Apa tugas malaikat di sini? Baca lagi. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Quran ini diturunkan oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin siapa? Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu wahai Muhammad, supaya engkau termasuk di antara orang-orang yang memberikan peringatan. Apa tugas malaikat dalam ayat ini? Dalam ayat-ayat ini menurunkan Al-Quran. Catat di situ ya. Menurunkan Al-Quran. Itu tugas Jibril alaihissalam ya. Dan Jibril langsung mengambilnya dari Allah SWT. Bukan Quran itu bukan ungkapan Jibril yang didengar dari Allah, tapi dia terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan juga diambil oleh Jibril di suatu tempat, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, bagaimana aku bisa bersenang-senang sedangkan malaikat peniup trompet telah meletakkan ujungnya di mulut dan mendengarkan izin kapan ia diperintahkan untuk meniupnya. Nah, apa tugas malaikat dalam hadis ini? Meniup trompet tanda hari kiamat ya. Yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, baginya, itu bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ya. Nah, apa tugas malaikat di sini? Menjaga manusia dari segala keburukan ya. Ada malaikat-malaikat yang selalu bergantian menjaga kita ya. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, apa tugas malaikat di sini? Menjaga manusia dari segala bahaya ya, sampai datang ketentuan Allah SWT. Kalau sudah Allah tentukan bahwa orang ini akan dapat bahaya, malaikat tersebut membiarkannya. Yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yaitu surga, dan pintu-pintunya telah dibuka, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal dalamnya ya. Nah, apa tugas malaikat di sini? Apa tugas malaikat di sini? Apa? Yang pintu surga? Yang lain? Apa yang lain? Mengucapkan salam kepada penghuni surga. Kan ayatnya apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa kepada Rabb mereka akan digiring menuju surga berombongan ya. Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Hingga mereka ketika datang ke surga dan pintu-pintunya sudah dibuka, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka ketika mereka sudah sampai di pintu surga, maka para penjaga
penjaga surga berkata salamun alaikum, ya kan, kesejahteraan atas kalian, tibtum, ya, berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, masuklah dan kekallah dalamnya selama-lamanya, ya. Apa tugas malaikat di sini? Menjaga pintu surga dan mengucapkan, bolehlah menjaga pintu surga dan mengucapkan salam kepada penghuni surga ketika mereka sampai di surga, ya. Ya, ini ayatnya di dalam surah Az-Zumar, ya. Yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Ya. Apa tugas malaikat di sini? Memikul arasy dan bertasbih, ya. Apa tugasnya malaikat di sini? Memikul arasy dan bertasbih, ya. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, ya. Dan kamu melihat para malaikat, ya, yang berkeliling di sekitar arasy, mereka bertasbih memuji Rabb mereka. Baik.